bahwa seumur hidup Mas Lee, ya, Mas Lee nggak pernah namanya jualan obat. Nah, kenyataannya kok ada yang dijual. Nah, kita tanya sama yang ini. Kamu dari mana, boleh cerita? Dari mana? Dari Bagan Batu, Riau, Rokan Hilir, Pak. Bapak Ibu aja nggak ada yang tahu, betul? Di mana itu ya? Oke, perjalanan ke Jakarta dari tempat kamu itu tentunya kan ke bandara kan nggak mungkin dekat. Berapa jam itu? Iya, Pak. Berapa jam? 7 jam dari rumah saya ke bandara 7 jam. Dari rumahnya ke bandara 7 jam. Terus habis itu dari bandara ke Jakarta berapa jam? 1 jam 45 menit, Pak, naik pesawat. Total 8 jam, hampir 9 jam, betul ya? Iya, Pak. Oke. Dan nanti dia pasti pulang lagi kan, nggak mungkin nginep sini kan? Iya, Pak. Bolak-balik sudah 18 jam, masuk akal nggak? Terus biaya berapa yang dia keluarkan? Pesawatnya berapa tadi? Naik pesawatnya dari Pekanbaru ke Jakarta semuanya kenanya 3.300.000, Pak. 3.300.000. Iya, Pak. Ya. Oke. Itu pulang pergi atau cuma berangkat aja? Sekali terbang aja, Pak, Sekali dari terbang. Pekanbaru ke Jakarta. Oke, berarti PP 6.600.000. Belum naik grabnya dari bandara ke sini, Iya, betul ya? Pak. Ya kan, atau bandara ke penginapan ke sini, betul ya? Betul, Pak. Oke. Anggaplah 7 juta, betul masuk akal kan? Iya, Pak. Ya. Terus perjalanan kamu dari rumah kamu ke bandara itu biayanya berapa? 7 jam, tentunya nggak murah. Itu kalau naik mobil travel 1 juta, Pak. 1 juta. Berarti tadi 7 juta tambah naik travel 1 juta, 8 juta, pulangnya 1 juta, 9 juta, betul nggak? Iya, Pak. Ya. Yang dia tempuh hari ini hanya untuk ketemu Mas Lee, Sterling, betul, Pak. diobatin tetesan ini, dan dia nunggu, nggak langsung diobatin, betul, karena pasiennya juga diobatin. Dan andai kata ini kamu nanti tanggal 11 Mas Lee ada lagi, kira-kira sanggup nggak kamu mengeluarkan biaya 9 juta untuk datang lagi ke sini? Nggak ada biaya lagi, Pak. Nggak ada biaya lagi. Nah, inilah Bapak Ibu alasannya kenapa pasien yang mau terapi di rumah itu dimudahkan dengan punya medianya Mas Lee untuk diterapi di rumah. Karena satu botol tetes ini itu bisa ngobatin lebih dari 50 orang atau 50 kali. Andai kata nanti 9 juta dikalikan 50, 450 juta yang dia keluarkan untuk transportnya aja, betul nggak? Dan saya bilang terkutuklah orang-orang yang mau menghalangi pengobatan Mas Lee. Bagaimana orang rela keluarin biaya 9 juta, itu pun kalau dia di kebun tentunya penghasilannya juga nggak banyak, betul itu. Yang dia keluarkan hanya untuk ketemu Mas Lee untuk diobatin. Kenapa? Dipastikan tempat lain sudah angkat tangan. Dan saya berani janjikan, belum berdiri ada perubahan lagi. Kalau cuma manusia yang obatin, nggak mungkin dia berani ngomong. Itu loh Bapak Ibu. Ya. Bisa lihat sendiri. Ya. Bekerja ke kebun yang seperti ini, bela-belain keluar uang biaya 9 juta untuk ketemu Mas Lee yang notabene cuma mendapatkan tetesan seperti ini. Tapi saya pasti enggak cuma tetesan yang mendapatkan, tapi keseluruhannya kamu beli. Amin, Mas Lee. Ya. Berjuang. Nanti ya Bapak Ibu bisa lihat ya. Saya pastikan. Tadinya udah gak semangat, Patah semangat. udah patah semangat. Terus apa yang kamu pikirkan? Mau bunuh diri? Nggak cuma kamu, kok belakangmu juga iya. Semangat, Mas, semangat. Lihat, sekarang yang mau bunuh diri aja masih semangat kan?
Bapak Ibu kalau ceritanya Ibu tadi udah banyak cerita tentang apa yang dia alami, glukoma dan minta disuntik mati. Sekarang dia malah bisa menyemangati orang yang sama sudah putus asa. Inilah fungsinya adanya master ini. Ingat Bapak Ibu, bunuh diri jalan tol ke neraka. Terlalu cetek pikiranmu kalau punya pemikiran bunuh diri. Saya pun adalah korban yang sudah punya pemikiran bunuh diri. Seorang masteri pun juga berpikir ke bunuh diri. Ingat, 20 tahun yang lalu masteri mau terjun dari mall untuk turun ke bawah. Masteri mau nabrakkan dirinya pada kereta api hanya karena masalah nggak selesai. Hari ini masteri ada di sini untuk menyelesaikan masalah. Tuhan bilang apa? Daripada kamu mati sia-sia, hiduplah untuk aku. Banyak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tahu, saya ngobatin orang bukan dengan gaji, tapi dengan hati. Ya, ingat, apa yang saya lakukan hari ini? Daripada saya mati sia-sia, masuk ke neraka. Tuhan bilang apa? Daripada kamu mati sia-sia, hiduplah untuk aku. Saya akan datangkan orang-orang dari barat, timur, utara, selatan, sampai ke seberang lautan. Dan mereka yang akan kamu tidak boleh bayar. Dan nanti saya lakukan sampai Tuhan bilang waktu sudah selesai. Baru saya berhenti ngobatin orang. Kalau secara manusia Bapak Ibu dipastikan dalam Desember Bapak Ibu. Secara manusia Desember ini saya terakhir ngobatin. Saya merasa Tuhan sudah tercapai target saya. Sudah lebih dari 1/4 juta orang yang sudah saya obati. Tapi Tuhan bilang apa? Belum. Waktu belum selesai. Terus saya bisa apa? Terus dengan banyaknya gangguan-gangguan dalam hati ini yang saya punya. Semakin banyak gangguan dari pihak Tuhan, semakin saya punya alasan untuk berhenti. Tinggal saya ngomong sama Tuhan, waktu saya sudah selesai belum Tuhan? Bapak Ibu, mau tahu nggak? Saya ketemu orang tua saya belum tentu seminggu sekali. Dan anak lakinya cuma saya Bapak Ibu. Kakak kandung saya laki-laki sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Sampai orang tua saya usia 75 tanya, saya kemana? Kok nggak pernah ketemu? Kok nggak pernah mengunjungi? Bahkan di saat ulang tahun papa saya ke 75 tahun, saya ada di Jakarta ini untuk mengobatan 10.000 orang. Salah satunya ibu ini yang dari jam 7 pagi sampai jam setengah 7 malam, yang punya pemikiran bunuh diri. Kalau saya nggak ada di sana, mungkin dia sudah bunuh diri. Dan Tuhan bilang apa? Papamu umurnya saya perpanjang. Kokomu tanggal 18-nya kakak saya peringatan meninggalnya kakak kandung saya yang kedua tahun. Dia bilang kokomu sudah tenang. Apa jadi mau? Tiba-tiba saya waktu pengobatan di Jakarta, saya ditelepon bapak saya megap-megap masuk rumah sakit. Nggak sadar. Terakhir saya kunjungan ke rumah bapak saya, minta diajak jalan-jalan tentang makan, sudah bisa sehat jalan. Dan nanti tanggal 19 saya ajak ke Jepang untuk jalan-jalan. Itu janji Tuhan digenapi. Kalau andai kata papa saya waktu itu kondisinya ngedrop sempat nggak bisa bangun, untuk berdiri dari ranjang aja nggak bisa. Kalau semakin ngedrop saya tagih janji Tuhan mana janji. Tapi Tuhan kalau berjanji nggak pernah diingkari, pasti ditepati. Dan akhirnya papa saya kembali sembuh, mulai sehat. Itu Bapak Ibu. Kakak saya Bapak Ibu, kenapa dia dipanggil Tuhan? Karena di dunia ini dia nggak kuat dengan masalah ekonomi yang dia hadapi, masalah hinaan yang dia terima, dengan masalah apapun yang dia hadapi. Akhirnya Tuhan ambil duluan. Makanya Bapak Ibu, tidak ada masalah yang melebihi kekuatanmu. Kalau nggak kuat, ayo mulai itu. Ayo, kan ada guyonan gini. Mesti titik-titik Tuhan nyapa. Aku harus curhat, ya nggak ngomong.
piye wis gak kuat ta, balik kowe piye, pulang apa enggak gitu. Ayo yang gak kuat mau pulang enggak, mau pulang enggak, belum kan, karena waktumu di dunia ini juga belum selesai. Waktumu di dunia ini berbuatlah kebaikan, masalahmu tidak akan melebihi dari kekuatanmu. Mas Lim bukannya nggak ada masalah banyak yang mau ganggu Mas Lim, tapi masalah itu saya jadikan bijak untuk saya naik lebih tinggi. Saya injak orang-orang yang menghalangi saya untuk saya menjadi lebih tinggi lagi, biar nama Tuhan sebagai dunia. Oke, kita lihat posisi yang sama, lihat tulisan yang sama. Ayo kita buktikan sama-sama. Bener nggak Mas Lim? Oke, lihat tulisannya. Kelihatan? Tadinya tidak kelihatan. Lihat Pak, anaknya. Manusia mana yang berani seperti ini? Di hadapan banyak orang, dia berani ngomong sebelum tahu hasilnya. Gitu loh. Ingat ya. Jadi kalau ada yang bilang mata minus bisa sembuh, bukan cuma sembuh, yang buta aja bisa, apalagi cuma minus. Ini lagi. Langsung lihat, Bapak sendiri mengalami itu. Kurang juga enggak? Nah, itu. Kalau saya cuma ngomong tok enggak berani Pak, ini angkatan Pak. Betul ya? Anggota loh. Dari speak-speaknya udah tahu siap. Nah kalau saya cuma gedabus di depan angkatan enggak ada. Opo pada ngomong tok aja. Gitu. Saya buktikan. Nah, saya bilang apa Pak? Seorang Mas Lim omongannya berjaga, jadi panutan. Saya bilang, nanti kalau saya salaman sama Prabowo, saya salaman sama Ganjar, sama Anies, saya tidak akan pernah nundukkan kepala saya. Pantang bagi saya untuk tundukkan kepala saya di depan manusia. Kepala saya tundukkan hanya di depan Tuhan. Kenapa? Di hadapan Tuhan kita sederajat, kita sama-sama makhluk Tuhan. Bahkan mungkin terlebih mungkin. Kenapa Tuhan memakai saya? Mungkin karena Tuhan melihat siapa yang terlebih mulia. Bapak Ibu mau jadi orang termulia di hadapan Tuhan, mau nggak? Mau nggak? Syaratnya gampang. Begitu Tuhan bilang ke saya, barang siapa di antara sesamamu yang paling hina sekalipun yang kamu layani, kamu sudah melakukan untuk aku, kata Tuhan. Kalau ada yang paling hina, tentunya ada yang paling mulia. Terus saya tanya sama Tuhan, siapa Tuhan orang yang paling mulia? Saya mau melayani dia di luar. Apakah dia hakim yang biasa dipanggil yang mulia? Tidak. Apakah dia pejabat, orang kaya, atau VVIP? Biasanya VVIP, very important person. Tuhan jawab, tidak. Lalu siapa Tuhan? Apakah presiden? Tidak. Terus siapa Tuhan? Orang yang paling mulia di hadapan Tuhan. Mau tahu siapa orang yang paling mulia di hadapan Tuhan? Adalah orang-orang yang menjalankan perintahku dan menjauhi laranganku. Itulah orang yang paling mulia di hadapan Tuhan. Ada nggak di sini orangnya yang tiap hari menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya? Saya mau batin Tuhan. Boleh katakan? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada apa nggak dengar? Ada nggak? Nah makanya kalau minta diobati jangan minta dulu-duluan. Biarlah Tuhan yang milih siapa yang mau diobati duluan. Makanya nggak jarang Bapak Ibu itu baru datang kok langsung diobati. Nah saya lebih dekat sama Tuhan, bukan sama pejabat, bukan sama presiden, bukan sama menteri, bukan sama Mas Lim. Bapak Ibu mau diundang siapapun tidak mungkin datang kalau bukan Tuhan yang nyuruh. Dibayar berapapun tidak mungkin mau. Paham ya? Saya ngomong direkam dan disiarkan. Kalau sampai ada orang yang bayar saya, tembak
obati kepala saya. Nggak ada yang bisa ganti saya. Kumpulkan orang banyak, undang mereka seperti ini, undang saya obatin tanpa bayaran. Ya. Dengan syarat apa? Satsukinya datangkan dulu. Nah terus obatin tanpa minum ya ketar-ketar aku ini tak dikurung diminum untung aja langsung ambil perempuan. Coba gak ngono gak diombe begitu anu masih buram, waduh saya malu, betul gak? Oke, mau lebih terang lagi? Siap. Ya, langsung dengar. Speak-speaknya udah langsung anggota ini ya. Langsung lulus lagi ini ya. Ya. Kalau cuma masalah mata, masalah kesehatan, tenang aja lah ya. Nanti saya akan kasih tip ya. Bagaimana fisik kita itu menjadi kuat. Ya. Ini nanti akan saya kasih tip. Khususnya para anggota, para TNI yang ingin badannya fit terus, ya gampang, ya tinggal minum Satsuki, ya tambahkan spray atau tetes diminum. Dan pastikan peredaran darah lancar, otomatis fisiknya jauh lebih kuat. Ya, nanti saya akan buktikan bagaimana kita ibaratnya apapun yang dilakukan, ya apa, memang habis ya. Jadi apapun yang dilakukan, ya dipastikan, ya itu badannya lebih kuat, ya. Oke.